Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Tentang salat sunnah maghrib. Salat sunnah maghrib ini termasuk salat sunnah muqayyad yang rawatib. Dan salat sunnah maghrib ini terbagi menjadi dua. Yang pertama qobliyah maghrib dan ba'diyah maghrib. Qobliyah maghrib ini dianjurkan bagi yang suka. Bagi yang suka untuk mengerjakan qobliyah maghrib, silahkan mengerjakan 2 rakaat sebelumnya. Berdasarkan dalil dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu qabla al-maghribi, shallu qabla al-maghribi, shallu qabla al-maghribi hatta 3 marrat." Yuqalu 3 marrat, thumma liman syaa, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatlah kalian sebelum maghrib. Salatlah kalian sebelum maghrib sebanyak 3 kali diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga diakhiri dengan liman syaa. Itu semua bagi siapa yang suka. Nah, masyarul muslimin, kenapa demikian? Karena Nabi SAW khawatir orang-orang akan menjadikannya sebagai salat sunnah rawatib yang bersifat rutin. Maka sekali lagi kita sampaikan bahwa qobliyah maghrib ya dianjurkan bagi yang suka dan baik suatu ibadah baginya, bagi yang mengerjakan 2 rakaat sebelum salat maghrib. Kemudian masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis dari Anas bin Malik, ia berkata, apabila muazzin selesai mengumandangkan azan, para sahabat Rasulullah SAW berdiri menuju tiang-tiang, ya, untuk mengerjakan salat. Ya, apa yang dimaksud dengan mereka yang berdiri menuju tiang-tiang? Karena mereka ingin menjadikan tiang-tiang tersebut sebagai sutrah. Dan ini menjadi dalil bahwa setiap orang manusia yang hendak salat, hendaknya dia menjadikan sesuatu bagian daripada sutrahnya. Apakah tiang-tiang ataukah yang sejenisnya dan yang lainnya. Kemudian lanjutan dari hadis, ya, setelah itu mereka para sahabat berdiri dan berada menuju ke tiang-tiang untuk mengerjakan salat hingga Rasulullah SAW keluar menemui mereka. Sementara mereka sedang mengerjakannya. Mereka mengerjakan 2 rakaat sebelum maghrib dan tidak ada sesuatu pun yang memisahkan antara azan dan iqamah. Hal ini menunjukkan dianjurkannya meringankan 2 rakaat tersebut sebagaimana 2 rakaat fajar. Wallahu ta'ala alam bishawab. Dan juga hadis dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani bahwa Nabi SAW mengatakan, "Baina kulli adzaini shalah, 3 liman syaa." Ini sampaikan oleh Nabi SAW, ya, di antara azan dan iqamah ada salat sunnah, silakan mengerjakan bagi yang mau, bagi yang menghendaki silakan mengerjakan. Itu artinya dalil ini juga dapat digunakan untuk dalil pensyariatan qobliyah maghrib. Silakan bagi yang mau, dianjurkan. Dan juga ikhwatal iman yang azzani Allah wa iyyakum ajmain. Yang kedua adalah ba'diyah maghrib. Ba'diyah maghrib ini dianjurkan mengerjakan salat sunnah 2 rakaat setelah maghrib. Karena ini bagian daripada salat sunnah rawatib yang muakkad. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, dari Aisyah dan Ummu Habibah radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana yang telah kita jelaskan di pembahasan yang lalunya. Kemudian dianjurkan mengerjakan salat sunnah 2 rakaat maghrib ini di rumah. Ya, berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar yang menuturkan bahwa Rasulullah SAW tidaklah mengerjakan solat 2 rakaat sesudah maghrib dan 2 rakaat sesudah Jumu'ah kecuali fil bait, di rumahnya. Hadis ini ya sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ya rahimahullahu taala. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan juga dari Mahmud bin Lubaid, ia berkata Rasulullah SAW pernah mendatangi Bani Abdul Ashal. Lalu beliau mengimami mereka salat maghrib pada waktu itu. Setelah mengucapkan salam, beliau mengatakan, salatlah kalian 2 rakaat di rumah-rumah kalian. Shallu rakaatain fi buyutikum. Salatlah kalian 2 rakaat di rumah-rumah kalian. Ini menjadi dalil akhwani wa akhwati fillah, ya, bahwa lebih baiknya salat ba'diyah maghrib berada di rumah.
Sebagaimana juga lebih baiknya salat 2 rakaat sesudah Jumat berada di rumah. Adapun para ulama mengatakan sebagai tambahan di sini bacaan pada 2 rakaat tersebut, ya, yakni dianjurkan membaca Qul ya ayyuhal kafirun, yakni surah Al-Kafirun, ya, Al-Kafirun, dan Qul huwallahu ahad, yakni surah Al-Ikhlas, ya, pada 2 rakaat ba'diyah maghrib setelah membaca Al-Fatihah. Apa dasarnya? Ya, dalil terkait hal ini adalah datang dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, tidak pernah, ya, aku mampu menghitung, ya, bahkan tidak terhitung olehku, aku mendengar Rasulullah SAW membaca pada 2 rakaat sesudah maghrib dan 2 rakaat sebelum subuh dengan surat Qul ya ayyuhal kafirun, yakni Al-Kafirun, dan Qul huwallahu ahad, yakni suratul Ikhlas. Hadza wallahu taala alam bisawab wa barakallahu fik.